Selamat datang di Glow Sunday School GKY Kebonjeruk. Persembahan penghapusan dosa. Kita bersyukur dapat beribadah di Glow Sunday School GKY Kebonjeruk. Kids, sebelum kita beribadah, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh kembali beribadah pada hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Koko Cici sekalian, ada sukacita nggak hari ini? Koko Yos? Ada dong. Kalau Koko Kris? Ada dong. Cincin? Ada dong. Cesisim? Ada dong. Kalau Jemoni? Ada dong. Karena kita semua sukacita, yuk kita nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Jangan bangkit berdiri ya. Adik-adik, supaya kita lebih semangat, mari kita naikkan pujian Happy Ya, Happy Ya, let's go! Ya, ya,
kita kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sisil, tahu nggak caranya memberikan persembahan? Tahu dong, caranya itu ada 3. Yang pertama, adik-adik dapat mentransfer ke rekening GKY Kebon Jeruk. Yang kedua, adik-adik dapat men-scan kode QR yang ada di awal ibadah. Lalu yang ketiga, adik-adik dapat menitipkannya, memasukkannya ke amplop, kemudian menitipkan ke orang tua yang akan beribadah secara onsite. Nah, adik-adik, sambil memberikan persembahan, yuk kita nyanyikan lagu persembahan kami. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan sedikit apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini ya Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku simpan di
kabarnya hari ini nih? Wah, Loster Rere hari ini udah sangat semangat untuk membagikan cerita firman Tuhan kepada kids yang ada di rumah. Oh iya kids, kita mau sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Let's pray together kids. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh sama-sama beribadah sekalipun via online. Kami mau datang pada Tuhan, kami mau terus mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya telinga kami, pikiran kami, hati kami boleh terarah saat ini kepada Engkau. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang boleh bekerja dalam setiap kami agar kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh, semakin beriman, semakin taat kepada Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, di depan kids hari ini lihat ya, Loster Rere udah ada bawa piring dan juga ada tisu. Kira-kira Loster Rere mau bikin apa ya hari ini? Nah kids, hari ini sebuah alat peraga yang Loster Rere mau tunjukkan kepada setiap kita. Hari ini kita lihat saat ini piringnya itu masih bersih ya. Lalu juga tisunya masih bersih nih. Tapi ya kids, kalau misalnya Loster Rere saat ini buka, sebentar, susah nih kids. Berhasil. Terus ada sebuah selai ya, ini ya selai rasa coklat. Harum, jadi mau makan roti deh. Oh iya nih, kalau misalnya Loster Rere ambil selainya, lihat ya. Lalu Loster Rere taruh di piring. Ya kids. Lah, kelihatan? Terus Loster Rere beginiin ya. Nah, kira-kira kita sekarang sebutnya piring ini masih bersih atau enggak? Apa jawabannya? Kotor ya. Lalu yang tisunya masih belum nih, kita coba dulu ya. Masih bersih nih tadinya. Loster Rere kasihin deh. Selai. Nih, lihat. Jadi kotor ya. Ya nggak sih? Jadi kotor. Nah, kids yang ada di rumah, kita bisa nggak ya menyebutnya? Kan ini ada bagian yang bersihnya nih Loster Rere. Ya, masih ada bagian yang bersihnya. Gimana kalau kita sebutnya setengah bersih sama setengah kotor? Nggak bisa ya kids. Piringnya jadi kotor. Kalau mau dipakai untuk makan yang lain ya nggak bisa. Mau makan nasi harus dicuci dulu. Begitu juga dengan tisunya. Kalau tisunya mau dipakai untuk ngelap muka, ngelap keringat, buat ngelap-ngelap yang lain, nggak bisa dipakai lagi karena ini udah kotor. Jadi kita nggak bisa menyebutnya ini setengah bersih dan setengah kotor. Kids, begitu juga ketika Allah melihat tentang dosa. Dosa itu di hadapan Allah sebagai hal yang sangat serius. Jadi kita nggak bisa ngomongin besar atau kecilnya dosa itu sebagai hal yang remeh-temeh. Mau kita berkata kita berbohong untuk kebaikan, itu juga sebuah dosa. Gak ada yang namanya dosa yang besar ataupun yang kecil. Mau dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu juga sebuah dosa. Dan ini hal yang serius di hadapan Allah. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana ketika dalam perjanjian lama khususnya umat Israel, ketika mereka melakukan dosa, ada sebuah hal yang harus mereka lakukan agar dosa mereka diampuni. Mereka nggak bisa datang secara pribadi kepada Allah, tapi mereka harus datang melalui imam yang telah dipilih sebagai wakil daripada Allah. Nah kids, karena tadi kita udah ngomongin dosa adalah hal yang begitu serius dan tidak bisa kita anggap remeh. Kemarin-kemarin kita udah lihat ya bagaimana kisah kemah suci dibangun, Allah memberikan instruksi dan juga ada peralatan khusus yang digunakan untuk bangsa Israel bisa datang menyembah kepada Allah dan melakukan segala upacara yang telah Allah tentukan. Allah juga memberikan instruksi kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan korban. Kids, tahu nggak? Sebenarnya persembahan korban itu nggak cuma ada ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Abraham dan juga Nuh di dalam kejadian, kita udah bisa lihat mereka juga mengorbankan korban bakaran kepada Allah, yaitu sebuah binatang atau seekor binatang. Karena itu kids, kita lagi-lagi diingatkan nih, bahwasannya persembahan itu adalah
hal yang penting yang dilakukan oleh umat kepada Allah. Ya kalau kita lihat saat ini, makanya kenapa di dalam ibadah kita juga tetap menyanyikan lagu persembahan. Supaya kita sekalipun via online ibadahnya, tapi kita tetap bisa memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Ini juga hal yang penting ya. Oh iya kids, tadi ngomongin soal persembahan, imam-imam ini setiap pagi dan sore disibukkan sekali dengan memberikan persembahan kepada Allah. Bayangkan ada begitu banyak umat Israel, gak cuma 10, tapi bisa jadi ribuan, ratusan ribu. Dan mereka juga datang kepada Allah setiap waktu. Ketika umat telah melakukan sebuah dosa atau seseorang melakukan dosa, maka dia harus segera datang kepada Allah dengan membawa persembahan. Kids, saudara mau bacain dulu ya dari Imamat pasal yang keempat ayat ke-28 hingga 30. Maka, jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas korban penghapusan dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Karena kemudian imam harus mengambilnya dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Nah kids, tadi di dalam imamat ini kita dikasih tahu tuh ya langkah-langkahnya gimana ketika umat Israel itu mau datang kepada Allah memberikan persembahan korban penghapusan dosa. Yang pertama nih ya kids, apa ya kira-kira ya yang harus dilakuin oleh orang Israel? Ya pastinya mereka harus memilih dulu korban bakarannya, binatangnya harus dicari ya, nggak bisa yang punya cacat di kaki. Ya, jadi Allah mau korban yang dipersembahkan ini adalah binatang yang sempurna, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Jadi karena kita lagi mau memberikan persembahan kepada Allah, kan kita harus kasih yang terbaik ya. Begitu juga di dalam perjanjian lama, Allah sudah menentukannya, memberikan perintah, menginstruksikannya bahwasannya bangsa Israel ketika engkau melakukan dosa, engkau harus datang ke hadapan Allah dengan membawa korban bakaran dan memilih binatang yang sempurna. Nah kids, Allah memberitahukan kepada bangsa Israel untuk mempersembahkan kambing ataupun domba yang terbaik karena Allah ingin bangsa Israel melihat dosa adalah hal yang begitu serius di hadapan Allah. Maka dari itu kita juga harus mengingat hal ini. Dosa adalah hal yang begitu serius hingga saat ini di hadapan Allah. Jadi kids, Allah juga mau memberikan satu gambaran di mana nantinya Sang Juru Selamat itu datang ke dalam dunia dan menebus dosa umat Israel dan setiap kita. Ketika bangsa Israel sudah memilih ya seekor binatang, yang kedua mereka harus membawa korban itu ke kemah suci, bertemu kepada siapa? Kepada para imam sebagai wakil perantaraan dari Allah dan juga umatnya. Yang kedua mereka harus membawanya nih ke kemah suci kids, lalu memberikannya kepada imam. Karena mereka nggak bisa langsung masuk ke kemah suci. Mereka harus melalui imam sebagai wakil. Ketika sudah diberikan kepada imam, mereka akan memulai satu upacara, yaitu mempersembahkan korban penghapusan dosa ini. Dan tangan orang yang membawa korban itu harus diletakkan di mana? Di atas kepala binatang tersebut. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwasannya ada pengalihan dosa dari orang ini kepada binatang tersebut yang akan dipersembahkan. Ketika hal itu sudah dilakukan, maka yang selanjutnya adalah korban itu disembelih. Ya, korban itu disembelih. Adik-adik, kalau adik-adik ada di posisi orang yang membawa korban itu, membawa binatang itu karena adik-adik habis melakukan dosa, kira-kira apa sih yang kids pikirkan dan juga gimana perasaannya? Beragam ya. Lo selera ya kids, kalau ada di posisi itu saat itu, lo selera bakalan ngerasa sangat-sangat menyesal. Lo selera juga bisa diingatkan bahwasannya iya benar, dosa adalah hal yang begitu serius. Tetapi setelah itu lo selera juga akan merasakan sangat bersyukur karena Allah memberikan cara kepada lo selera untuk
bisa dihapuskan dosa-dosanya. Itu adalah hal yang begitu indah ya kids, karena kita bisa mengalami pengampunan dosa daripada Allah. Tapi mungkin kids akan bertanya, kan sekarang ini kita udah gak perlu bawa korban binatang ke gereja loh serere. Kenapa ya seperti itu? Iya, karena ada Tuhan Yesus yang telah dijanjikan sebagai Mesias dan telah menggenapi janjinya. Kita saat ini gak perlu lagi bawa korban persembahan binatang ke gereja. Gak perlu juga disembelih binatangnya. Gak perlu juga menaruh tangan kita di atas kepala binatang itu. Karena kita sudah diampuni dosanya dan kita bisa datang secara pribadi kepada Allah. Kita bisa langsung ngomong ketika kita habis melakukan dosa. Kita bisa berkata, Tuhan ampuni aku tadi nyontek. Tuhan ampuni aku tadi melawan orang tua. Tetapi kita harus mengaku dengan kesungguhan hati. Gak boleh main-main. Ketika kita lihat papa mama marah karena kita harus lihat itu adalah hal yang tidak menyenangkan di hadapan Allah. Karena ini adalah dosa. Dosa itu berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, ya. Malah kita tidak melakukannya. Misalnya Tuhan menyuruh kita menghormati orang tua, tapi kita tidak melakukannya. Tuhan berkata jangan mencuri, tapi kita malah melakukannya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita harus melakukan apa yang Allah sudah katakan sesuai dengan apa yang Allah katakan. Itu namanya kita melakukan ketaatan, bukan melakukan dosa. Kids, kita hidup bukan untuk menjadi anak-anak yang berdosa, melakukan dosa, tetapi kita dipanggil untuk jadi anak-anak yang taat sama Allah. Dan kita saat ini udah bisa datang secara pribadi, bukan kepada Allah. Jadi kids, hari ini kita belajar dosa adalah hal yang serius. Dan ketika umat Israel datang kepada Allah untuk mengaku dosa, begitu susahnya, begitu ribetnya, kan harus bawa korban persembahan. Tapi kita saat ini gak perlu melakukan itu lagi. Allah telah mengampuni kita. Maka kita mau belajar untuk percaya kepada Allah. Kita mau beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, kita mau mengucap syukur karena Allah udah begitu baik dalam hidup kita. Allah memberikan Kristus untuk menebus dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum. Kita yang seharusnya dapat hukuman. Tapi kita malah diselamatkan. Wah kids, ini harus dipandang sebagai hal yang sangat-sangat baik. Indah banget. Tuhan memberikan hadiah begitu indah buat kita. Yaitu keselamatan. Nah kids, untuk semua hal itu yuk kita mau hidup dengan sungguh pada Allah. Kita mau taat, kita mau hidup dengan penuh rasa syukur. Dan kita mau terus hidup lebih dekat sama Allah. Oke kids, lo serere mau kita sama-sama belajar. Kita menghindari dosa, tetapi lebih dekat dengan Allah dan menjadi anak yang taat selalu. Dan tidak lupa untuk terus bersyukur kepada Allah. 1 bulan ini kita terus diajari ya, bagaimana Allah begitu baik memberikan instruksi. Dan umat Israel taat, dan kita juga diajar untuk taat. Hari ini kita juga belajar kembali ketika Allah mau mengampuni dosa umat Israel. Ada begitu banyak cara yang harus dilakukan, yang harus diikuti. Tapi itu tidak lagi berlaku untuk setiap kita. Dan kita harus bersyukur akan hal ini ya kids. Kalau begitu, Lausterere mau ajak kita menutupnya dengan menghafalkan satu ayat. Yaitu dari Imamat pasal 11 ayat 44a. Kita buka yuk. Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Kita ulangi bersama ya. Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus, sebab aku
ini kudus. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin dan Saudara mau tunggu videonya ya di grup Glow Sunday School. Kids, kalau kids punya satu pokok doa, kids boleh banget ngechat di grup itu, terus bilang sama Lauso, aku butuh didoain, aku lagi sakit. Kids boleh ya ngomong di grup itu, nanti kami para Lauso akan mendoakannya. Begitu juga untuk para mami ataupun para papa yang ada ya, kalau butuh didoakan boleh banget menghubungi Lauso-Lausonya yang ada juga. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk terus semakin dekat dengan Tuhan, baca renungan firman Tuhan yang selalu dibagikan di grup yang ada. Saudara berdoa supaya kita terus semangat, sehat selalu, dan juga semakin serupa dengan Tuhan. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan boleh beri buat kami. Kami tahu dosa adalah hal yang serius dan itu tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau jadi anak-anak Tuhan yang terus melakukan dosa. Kami gak mau mengecewakan hati Tuhan. Tolong kami agar kami terus bersyukur dan terus waspada, agar kami tidak semakin serupa dengan dunia. Tuhan bantu kami, tolong kami, ingatkan kami, tegur kami, dan biarlah Allah Roh Kudus yang selalu bekerja dalam diri kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati studi kami masing-masing, orang tua anak-anak-Mu juga, biarlah Tuhan yang boleh berkati segala usaha pekerjaannya. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang seminggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus sertai dan pimpin kami. Kami yang mungkin yang sedang sakit, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong sembuhkan kami. Dan biarlah kami terus punya semangat untuk menjalani hari dengan Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu ya kids, tetap semangat. Sampai jumpa di Glow Sunday School minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.